إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UWT Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bahasan salat Aid. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yaitu hukum salat Aid dan waktunya. Maka kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif tentang di mana pelaksanaan sholat Id. Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa fi'luha fil masjidi, dilakukan di masjid, disunahkan untuk dilakukan di masjid. Jadi lebih afdal di masjid, illa idza dhaqa, kecuali jika sempit masjidnya tidak bisa menampung jamaah. Itu pelaksanaan di fil masjid, disunahkan di masjid. Illa idza dhaqa, ya, disunahkan di masjid kecuali jika masjidnya sempit. Kenapa di masjid? Karena masjid adalah tempat yang paling mulia daripada tempat yang lain. Nah, kenapa Nabi SAW melaksanakan sholat idnya di tanah lapang, di lapangan? Maka para fuqaha Syafi'iyah mengatakan karena masjidnya sempit. Ya, karena masjidnya apa? Sempit. Ya, jadi pelaksanaan sholat id yang afdal adalah di masjid. Bagaimana dengan orang haid? Maka orang haid tidak boleh masuk masjid, maka di pintu-pintu masjid, di luar masjid, tidak di dalam bagian masjid, agar mereka bisa mendengarkan khutbah. Ya. Ya, karena disunahkan untuk mendengarkan khutbah ikut dalam pelaksanaan sholat id meskipun tidak sholat karena kondisi haid. Dan masjid itu haram bagi orang yang haid. Kecuali jika apa? Masjidnya sempit, ya. Dan inilah kemudian pernyataan atau keterangan kecuali masjid yang sempit maka di tanah lapang ini untuk memaknai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagdu ilal musalla yaumal id. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke musola, ke lapangan untuk sholat id di hari id. Jadi di hadis ini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di tanah lapang, tapi ulama Syafi'iyah mengatakan ini karena sempitnya masjid. Ya. Dan saya Mustafa di Al-Bukhari mengatakan orang yang sholat id di masjid, di Sahra, di tanah lapang, maka nanti meninggalkan orang yang di masjid untuk sholat bersama orang-orang yang lemah. Ya, jika dia keluar menuju tanah lapang. Dan dikatakan di sini Ali radhiyallahu anhu menunjuk Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu ya, untuk di masjid mengimami orang-orang lain yang lemah.
Diriwayatkan Syafi'i dengan sanad sahih sebagaimana disebutkan di Al-Majmu'. Dan ini afdal di masjid, jika sempit maka di musola. Ya. Adapun kalau di Masjidil Haram ya, ini tadi selain Mekah ya. Tapi kalau di Mekah ya tetap disunahkan di masjid karena ada di situ keutamaan menyaksikan Ka'bah. Ya, jadi keutamaan tersendiri ya. Kalau di lainnya enggak didapatkan hal tersebut. Kecuali di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Di sini disebutkan diikutkan dengan Masjidil Haram ada Masjid Nabawi setelah mengalami perluasan dan Masjidil Aqsa. Karena ada keutamaan tersendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidaklah dibuat satu perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Ada perjalanan ibadah itu ya tidaklah dilakukan kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjid Al-Haram wa Masjidun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidul Al-Aqsa. Di Masjid Al-Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholatu fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi masiwahu illa al-masjida al-haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat di masjid selain masjidku, Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Itu riwayat Bukhari. Ya. Wa fi'luha fil masjidi disunahkan dilakukan di masjid, yusanu fi'luha atau yusanu fi'luha fi al masjid, disunahkan fi'luha melakukannya di masjid kecuali jika sempit ya, kecuali tadi ya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Qala rahimahullah, sekarang tentang menghidupkan malam Id ya. Wa ihya'u lailatihima bil ibadah, disunahkan untuk menghidupkan malam Id dengan ibadah ya. Dengan apa? Ibadah ya, berupa apa? Salat ya, qiraah Quran, zikir, istighfar. Kemudian ya terwujud menghidupkan itu dengan seberapa banyak ya, maka yahsul ihya'uha bi ihya'i sulus al-akhir minha ya. Ihya'u lailah ya, menghidupkan malam Id dengan ibadah. Malam 2 raya bil ibadah ini termasuk kesunahan. Ada yang mengatakan di sini dengan ihya sulus, bi ihya sulus, separuh terakhir, bi ihya asulus al akhir. Artinya kapan orang disebut menghidupkan malam 2 raya? Ketika menghidupkan apa? Sepertiga malam terakhir ya, sepertiga. Jadi bangun di sepertiga malam terakhir sampai subuh dihidupkan, kemudian melakukan ibadah apa? Berupa ya bisa zikir, sholat ya, istighfar dan yang lainnya, ibadah-ibadah. Ada juga yang mengatakan berpendapat menghidupkan mu'zam lail, mu'zam al-lail, mayoritas
Kalau mayoritas malam itu disebut mayoritas kalau apa? Melebihi 50%. Lebih separuh, mu'dham. Nah, pendapat pertama mengatakan cukup sepertiga malam. Ya, misalnya sepertiga malam terakhir. Ada minimal juga ya, minimalnya sholat isya dan subuh berjamaah, ya, minim, akal, al-akal sholatul isya wa subhi fi jama'atin. Itu dia sholat an-sholiyah ala isya wa subh fi jamaah. Nah, ini minimalnya, minimal menghidupkan malam itu. Yang bagus al-aula ihya'u kulli lail. Nah, ini berat ya. Ihya'u kulli lail, menghidupkan semua malam. Jadi perlu persiapan. Karena ini semua malam ya. Ya, semalam suntuk. Ini ada akalnya ini. Akal sholat isya subuh berjamaah. Nah, ini yang utama, yang paling bagus. Memang demikian disebutkan apa? Seluruh malam. Ya, menghidupkan dengan ibadah. Wa ihya'u lailatihima bil ibadah, dengan ibadah. Ada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qama lailatai al-aidain muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma tamutu al-qulub. Jadi Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda barang siapa menegakkan salat di malam Id dalam rangka mengharapkan pahala untuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak mati, di mana hati-hati pada mati. Riwayat Ibnu Majah. Nah, Nawawi mengatakan mengomentari hadis ini, man qama lailatai al-aidain muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma tamutu al-qulub. Kata An-Nawawi, hadisnya dhaif. Akan tapi hadis-hadis yang untuk keutamaan amal, wadoil amal, itu diberi toleransi ketika hadisnya dhaif. Di antara sebab kedhaifannya di sini dikatakan apa? Sebagaimana di Az-Zawaid, sanadnya ada seorang mudalis melakukan an-anah, an fulan, an fulan, an funal. Maka menyebabkan ya wa ihya'u al-laila tihima bil ibadah. Kemudian wa yusanu, disunahkan ya wal ghuslu likulin min nisfil lail. Wal ghuslu ya, mandi likulin bagi setiap orang ya min nisfil lail, sejak separuh malam. Jadi kalau mandi Id, tiada mandi Id, mandi hari raya, ini mandi yang dinisbatkan pada hari raya, artinya bukan nisbah pada sholat Id. Ini, meskipun dia tidak sholat Id, tetap disunahkan mandi hari raya, ghusl. Sejak kapan teranggap mandi hari raya? Sejak melewati separuh malam sudah bisa, sebelum subuh sudah bisa, sampai sebelum matahari tenggelam, karena nisbahnya kepada hari. Bisa siang hari atau sore hari, dia mandi Id tetap sah, karena ini mandinya untuk mandi hari ya. Ya, sejak separuh malam agar waktunya longgar bagi orang-orang yang tempatnya sejauh ya.
Tapi demikian untuk beberapa masail yang bisa kita sampaikan. Masih ada masail yang lain, kesunahan-kesunahan ketika Aid, hari raya. Insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.